Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abadi dengan NIM 2221050200009 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yang dimana pertanyaan pertama itu mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran dari empat tokoh. Yang pertama Abu Yusuf, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Ibnu Khaldun, yang keempat Al-Ghazali. Terus untuk perbedaannya sendiri, dari Abu Yusuf itu lebih terfokus pada hukum sosial dan hukum Islam dan keadilan sosial daripada mekanisme pasar sendiri. Tapi kalau perbedaan dari Ibnu Taimiyah itu lebih cenderung kritis terhadap perbankan dan keuangan konvensional. Terus yang ketiga dari Ibnu Khaldun. Kalau dari Ibnu Khaldun sendiri itu mengemukakan teori siklus sejarah yang berkaitan dengan faktor ekonomi, politik, dan sosial, seperti itu. Tapi kalau dari Al-Ghazali sendiri itu lebih lebih fokus daripada konsep spiritualitas dengan penekanan pada keadilan sosial sebagai bagian integral dari ekonomi Islam. Itu dari perbedaan empat tokoh tersebut. Tapi kalau dari persamaan empat tokoh itu lebih ke keadilan, lebih ke prinsip-prinsip keadilan dan moral, seperti itu. Tapi kalau dari kontekstualisasinya dari zaman modern atau dari Indonesia sendiri itu lebih prinsip keetika, moralitasnya dan keadilannya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengenai tabel ini. Yang pertama yaitu TC. Rumusnya TC yaitu FC ditambah VC. Jadi VC 5000 ini ditambah VC 1500, totalnya jadi 6500. Begitu juga dengan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kita mencari AC. AC itu rumusnya TC dibagi Q, kuantitas. Jadi untuk TC sendiri, total cost sendiri itu dibagi kuantitas ini. Yang pertama ini kan kosong, jadi kosong gak usah ditulis. Lanjut yang kedua yaitu TC 6650 itu dibagi 10, jadi totalnya 665. Itu begitu juga dengan seterusnya. Terus yang selanjutnya yaitu kita mencari AFC. Rumusnya AFC itu VC dibagi Q. Jadi VC ini 5000 dibagi Q 10, totalnya 500. Begitu juga dengan seterusnya. Terus yang selanjutnya AVC. Rumusnya AVC sendiri itu VC dibagi Q. Jadi VC 1650 dibagi 10, totalnya 1605. Begitu juga dengan seterusnya. Terus yang terakhir itu kita mencari MC. Jadi delta TC dibagi delta Q. Delta TC itu barisan yang kedua itu dikurangi barisan yang pertama. Jadi 6650 itu dibagi 6500, totalnya kan 150. Jadi dibagi 10, 150 dibagi 10 itu totalnya 15. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yaitu yang pertama permintaan sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga, ada pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lainnya. Kalau untuk
faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada harga input, teknologi, harga barang, dan perkiraan harga jumlah penduduk. Itu. Kalau dari hukum permintaan sendiri, apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Itu kalau hukum permintaan. Tapi kalau penawaran itu apabila harga suatu barang naik, maka penawaran barang tersebut itu akan naik. Dan apabila harga suatu barang itu turun, maka penawaran barang tersebut itu akan turun juga, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya mengenai kurva penawaran dan permintaan. Untuk penawaran sendiri itu dari kiri bawah ke kanan atas, dan untuk permintaan sendiri itu dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 4. Menurut konteks mikro Islam, distribusi produk dan jasa itu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang dimana prinsip-prinsip utamanya yaitu melibatkan keadilan, keberlanjutan, dan patuh pada hukum Islam, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu meliputi apa itu distorsi dan jenis-jenisnya itu apa saja, dan solusi pemerintah itu apa. Jadi yang pertama, distorsi itu pasar merujuk pada gangguan atau ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan penyesuaian harga dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Itu distorsi pasar. Dan jenis-jenisnya sendiri yaitu meliputi subsidi, kuota dan lisensi, dan monopoli dan oligopoli. Dan solusi pemerintah yang dapat mengatasi distorsi pasar melalui beberapa solusi. Yang pertama, penghapusan subsidi yang tidak efisien, deregulasi, dan penegakan hukum anti monopoli, dan yang terakhir, penetapan harga yang adil. Mungkin kurang lebihnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.